Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten yang terbaik bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham WIIM, atau yang kalau kita panggil kepanjangannya adalah Wismilak Inti Makmur Tbk, atau perusahaan rokok merek Wismilak ya. Wismilak Inti Makmur Tbk atau WIIM sebenarnya didirikan 14 Desember 1963 dan juga memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1963. Kantor pusat dari Wismilak beralamat di Jalan Buntaran nomor 9A, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dan kantor perwakilannya berlokasi di Gedung Menara Jam Sostek, Menara Utara, lantai 10, Suite 1003, Jalan Gatot Subroto, nomor 38, Jakarta. Kegiatan operasional Wismilak telah ditandai dengan mulainya aktivitas komersial pada tahun 1963 oleh PT Gelora Jaya, salah satu anak usaha yang hingga kini memproduksi semua merek rokok dari WIM. PT Gelora Jaya didirikan antara lain oleh Lee Kun Lee, Oi Bian Hyok, Chiu In Hien, Cho In Hwa, Cho Eng Tik, dan Si Ponio di Petemon, Surabaya. Pada awal pendiriannya, PT Gelora Jaya hanya memproduksi sigaret kretek tangan dengan merek dagang Galan Kretek dan Wismilak Kretek. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Wismilak menjalankan dan melaksanakan usaha perindustrian terutama industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok. Antara lain, pembuatan filter rokok, baik itu reguler maupun mild, bidang pemasaran dan penjualan produk-produk bumbu rokok dan kelengkapannya, antara lain pembuatan filter rokok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha dari perusahaan. Kegiatan usaha utama yang dijalankan Wismilak adalah pembuatan filter rokok reguler atau mild dan melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan merek usaha perusahaan. Nah, merek-merek dari produk WIM ini adalah diantaranya Wismilak Diplomat, Diplomat Mild, Galan Mild, Wismilak Special, Wismilak Premium, Wismilak Premium Cigars, Wismilak Slim, Galan Kretek, Galan Prima, dan Galan Slim. Dan Wismilak sendiri saat ini diperdagangkan dengan harga per lembarnya Rp376 dengan market capital yang tidak besar, hanya Rp789,55 miliar. Dan Wismilak sendiri sebenarnya sudah melantai di pasar modal Indonesia sejak 18 Desember tahun 2012 dengan pemegang sahamnya adalah Indah Tati Wijadi sebesar 16,14%, Stephen Wala sebesar 14,97%, Ronald Wala sebesar 14,97%, Gabi Widyadi 9,34%, Sugito Winarko 7,3%, dan masyarakat sebesar 37,28%. Dan komisaris utamanya adalah Bapak Willy Wala dengan direktur utamanya adalah Bapak Ronald Wala, yang masing-masing juga sebenarnya memiliki saham di dalam perusahaan Wismilak. Dan kalau kita lihat memang secara EPS, Wismilak boleh dibilang luar biasa, tahan terhadap COVID. Di saat yang lain turun, Wismilak malah di kuartal kedua
mencatatkan pertumbuhan laba yang sangat signifikan baik year on year maupun Q on Q. Ini membuat EPS Wismilak menjadi 42. Dan kalau kita lihat total sales atau penjualan dari Wismilak adalah 829,26 miliar. Total asetnya adalah 1,44 triliun, liability 366,36 miliar, equity 1,07 triliun rupiah, dan net profitnya 43,61 miliar. Dan book value per share sendiri dari Wismilak adalah 509. Ini membuat Wismilak menjadi perusahaan yang sangat menarik secara valuasi karena price to book value ratio-nya masih di bawah 1, 0,74 kali, dan price earning ratio-nya masih di bawah 10, yaitu 9,05 kali. Jadi secara valuasi, Wismilak adalah perusahaan yang sangat baik. Tapi kalau kita lihat secara profitabilitas atau keuntungan, net profit margin Wismilak hanya 5,26%, dengan return on equity yang 8,16%, dan return on asset yang 6,06%. Jadi kalau kita lihat secara profitability, sebenarnya Wismilak bukanlah perusahaan yang luar biasa, hanya perusahaan yang sedang-sedang saja. Sedangkan secara likuiditas, ini juga sangat menarik. Karena kalau kita lihat, debt equity ratio atau rasio hutangnya hanya 34,26%, dan ini cukup kecil menurut kami. Dan Wismilak sendiri ada sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen dari tahun 2015 sampai 2020, kecuali di tahun 2018. Dan kalau kita lihat pergerakan harga Wismilak secara bulanan atau selama 1 bulan terakhir, rentang harganya adalah dari 320 sampai 386. Ini membuat Wismilak tentunya sudah boleh kita kategorikan cukup tinggi untuk harganya secara bulanan. Sedangkan secara year to date juga masih tinggi, karena secara year to date harga tertingginya atau harga tertinggi dari awal tahun adalah Rp416. Sedangkan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 580. Dan kalau kita lihat, memang investor asing mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 828 juta rupiah selama 1 bulan terakhir. Dan selama 1 tahun terakhir atau dari year to date, investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 5,73 miliar rupiah. Dan demikianlah apa yang bisa kami sajikan dari Wismilak, sebuah perusahaan dengan valuasi murah, profitability yang sedang, rasio hutang yang kecil, rutin membagikan dividen, tapi harganya sudah terlalu mahal. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.